Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Presiden sudah menetapkan core values ASN, yakni berakhlak, yang merupakan akronim dari Ya saya melayani biasa aja ala kadarnya sesuai dengan kebutuhan aja, dan saya biasanya tegas aja ya, soalnya biasanya banyak masyarakat yang kurang ajar, jadi saya tegas aja seperlunya gitu. Jika ada masyarakat yang melakukan konsultasi ke unit saya, tetapi saya tidak tahu jawabannya, saya tidak akan mencari tahu jawabannya dan tidak akan menjawab, karena itu bukan wewenang saya. Kalau itu sih kayaknya tergantung masyarakatnya sih. Kalau masyarakatnya nggak terlalu penting sih ya saya ngelayaninnya biasa-biasa aja. Peran saya dalam melayani masyarakat adalah dengan menetapkan sifat ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Selain itu, saya juga harus terus memahami apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Biasanya sih saya nunggu mereka sendiri dulu nyampein kebutuhannya apa. Saya sendiri sih nggak inisiatif nanyain ya mereka butuh apa. Dalam menggunakan barang kantor, saya hanya menggunakannya untuk menyelesaikan pekerjaan. Di luar pekerjaan, saya menggunakan barang pribadi, karena barang kantor merupakan barang milik negara. Sampai sekarang sih saya tidak pernah menggunakan barang kantor untuk keperluan pribadi saya, karena kan hal tersebut sebenarnya bukan milik saya dan tidak seharusnya juga saya gunakan untuk keperluan pribadi. Nggak pernah. Kalau kepikiran gitu tuh ngerasa saya bakal korupsi kecil-kecilan. Kalau barang kantor sih saya nggak pernah ya pakai untuk keperluan pribadi, karena saya bisa selalu memisahkan mana barang kantor dan mana barang pribadi. Kalau pakai mobil kantor buat jemput pacar itu termasuk menggunakan untuk keperluan pribadi nggak ya? Sebenarnya itu untuk keperluan penerus bangsa. Kalau itu saya kurang yakin ya, karena saya selalu ngerjain tugas sesuai dengan job desk saya. Oh ya jelas dong, itu nggak akan saya kerjain, orang di luar kompetensi saya, lagi ngapain kasih kerjaan yang di luar kompetensi, nggak bener banget sih kerjaannya. Sejujurnya, saya sih tidak suka sebenarnya apabila diberikan tugas di luar kemampuan kompetensi saya. Karena bagi saya, setiap orang itu harus mengerjakan tugas sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Seringnya sih saya coba dulu lihat itu tugasnya kayak gimana. Saya coba pelajari dulu. Terus kalau bisa saya pelajari sendiri. Kalau nggak bisa, saya biasanya ngajak orang lain buat belajar bareng. Jika saya diberikan tugas di luar kompetensi saya pasti akan mempelajari tugas tersebut. Dan jika saya tidak mengerti juga, saya akan berkonsultasi kepada yang lebih tahu atau konsultasi kepada pimpinan saya. Gimana ya, seringnya sih udah sibuk sama kerjaan sendiri, jadi nggak bantuin. Menurut saya, setiap orang itu seharusnya sudah memiliki kompetensi sesuai tugas yang diberikan.
apabila ada yang kesulitan mengerjakan tugas, artinya dia tidak paham gitu mengenai tugas dan kebutuhan kompetensi yang harus disiapkan masing-masing individu. Kalau ada teman saya yang lagi kesulitan, tapi saya juga lagi repot, ya udah biarin aja, salah dia sendiri, kenapa nggak belajar? Harusnya kan udah belajar dari awal. Jadi ya kita kan semuanya hidup kompetitif ya, jadi ya biarin aja lah kalau ada yang nggak ngerti mah, biar dia tanggung sendiri. Kalau saya sih kayaknya saya ngerjain tugas saya dulu aja deh. Buat apa bantuin orang lain kan kalau tugas kerjaan belum selesai. Ketika rekan kerja sedang dalam kesulitan, tetapi saya sedang mengerjakan sesuatu, saya pasti akan melanjutkan pekerjaan saya. Ideologi yang paling tepat untuk Indonesia adalah ideologi Pancasila. Pancasila dong, apalagi. Ideologi yang paling tepat untuk Indonesia jelaslah Pancasila. Pastinya sebenarnya ideologi Pancasila. Kenapa? Karena kan ideologi ini memang sudah mencakup keseluruhan yang dibutuhkan oleh Indonesia itu sendiri. Pancasila, karena Indonesia kan terdiri dari suku, bangsa, dan agama yang beragam. Sebagai ASN, saya siap ditempatkan dimanapun, karena itu sudah komitmen saya dari awal. Siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Siap banget. Sekalian bisa explore indahnya Indonesia gimana. Ditempatkan di mana saja, ya boleh sih. Siapa-siapa aja lah, santai. Nah, siap. Karena bagi saya, tempat itu bukanlah suatu halangan untuk mengerjakan suatu tugas. Karena yang paling penting itu kan kita dapat beradaptasi dengan lingkungan baru tempat kita bekerja nanti. Jelas harus siap, karena kita kan sebagai ASN harus siap ditempatin di mana aja. Dalam melaksanakan pekerjaan, saya lebih suka bekerja secara kelompok. Karena jika bekerja secara kelompok akan menimbulkan rasa kolaboratif. Kalau bekerja saya lebih suka bekerja sebagai tim sih, saja. Sebenarnya saya lebih suka bekerja secara kelompok. Karena setiap individu itu kan pasti memiliki kekurangan, sehingga nantinya dibutuhkan bantuan orang lain dalam mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu, memang setiap tugas itu akan lebih efektif dan juga efisien jika dilakukan secara berkelompok. Secara tim, karena kalau secara tim kita bisa nyelesain masalah bareng-bareng, bisa juga mencapai tujuan bareng-bareng dengan lebih mudah. Kalau itu lebih suka secara tim ya, karena lebih memudahkan pekerjaan dan pastinya juga lebih produktif sih. Perbaikan aspek harmonis dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah team building. Team building merupakan suatu upaya atau cara untuk membangun kerja di lingkungan organisasi demi mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Selain itu, pengertian lain juga mengatakan bahwa team building adalah upaya sistematis yang dapat membantu suatu tim agar menjadi solid, efektif, dan juga efisien.
Kegiatan team building ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yang paling simpel adalah dengan pemberian tugas yang dapat dikerjakan secara berkelompok, baik itu tugas di unit kerja ataupun tugas-tugas lain yang dikemas dalam bentuk hiburan. Yang kedua adalah internalisasi nilai berakhlak. Internalisasi ini merupakan usaha untuk menempatkan berakhlak sebagai nilai dan keyakinan di hati ASN. Perbaikan aspek kompeten dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah capacity building. Capacity building merupakan cara untuk memberdayakan diri berada pada proses peningkatan kemampuan secara individu. Hal ini dapat dilakukan dengan melatih secara fisik, mental, kedisiplinan, hingga kemampuan teknis, supaya dapat bekerja dalam tim. Yang kedua adalah beasiswa. Beasiswa merupakan bantuan keuangan yang diberikan biasanya oleh institusi atau organisasi pada individu atau secara perorangan untuk membantu kelangsungan pendidikan individu tersebut, agar individu tersebut dapat meningkatkan kapasitas dirinya. Perbaikan aspek berorientasi pelayanan dapat dilakukan dengan satu cara, yaitu membuat campaign orientasi pelayanan. Campaign orientasi pelayanan bisa dilakukan dengan membuat poster-poster yang reminder pegawai untuk melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakat, ataupun berupa video, himbauan, ataupun seminar yang mengingatkan dan meningkatkan pelayanan dari pegawai serta etika bertemu dengan masyarakat.